1. Obat MAK. Apa saja bahan kimia yang digunakan di dalam obat MAK? Bahan kimia yang digunakan dalam obat MAK adalah antasida seperti magnesium hidroksida dan hidrotalkit dan simetikon. Apa fungsi bahan-bahan tersebut dalam obat MAK? Fungsinya yaitu antasida berfungsi untuk menetralkan asam lambung, sedangkan simetikon dapat mengurangi gas berlebihan di saluran pencernaan. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menambahkan bahan kimia ke dalam obat MAK? Faktornya yaitu inkompatibilitas dari bahan kimia obat, kontraindikasi obat, dan penentuan dosis zat aktif atau bahan kimia. 2. Sampo. Apa saja bahan kimia yang digunakan dalam sampo? Bahan kimia yang digunakan dalam sampo adalah 1. Surfaktan anionik, 2. Surfaktan kationik, 3. Surfaktan amfoterik, 4. Natrium benzoat, paraben, tentranatium eta, 5. Bahan aktif estetik, 6. Bahan aktif medis. Apa fungsi bahan-bahan tersebut dalam sampo? Fungsinya yaitu 1. Surfaktan anionik berfungsi sebagai bahan pembersih, 2. Surfaktan kationik berfungsi sebagai pelembut dalam kondisioner, 3. Surfaktan amfoterik berfungsi sebagai bahan aditif fungsional, termasuk di dalamnya bahan yang mengontrol viskositas atau kekentalan sampo, 4. Natrium benzoat, paraben, tentranatium eta berfungsi sebagai pengawet, 5. Bahan aktif estetik berfungsi sebagai pewarna dan pengharum sampo, 6. Bahan aktif medis misalnya seng-piritionin berfungsi sebagai penghilang ketombe atau pantenol untuk pertumbuhan rambut dan meningkatkan kelembapan rambut. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menambahkan bahan kimia ke dalam sampo? Faktornya yaitu 1. Selektif dalam memilih bahan tambahan, contohnya sodium lauryl-sulfat agar terhindar dari efek samping. 2. Selektif memilih bahan kimia. 3. Memperhatikan kualitas dari bahan kimia. 3. Roti. Apa saja bahan kimia yang digunakan dalam roti? Bahan kimia yang digunakan dalam roti yaitu 1. Perasa buatan, 2. Pewarna buatan, 3. Pengawet makanan. Apa fungsi bahan-bahan tersebut dalam roti? Fungsinya yaitu 1. Perasa buatan berfungsi sebagai meningkatkan aroma dan memperkuat rasa, 2. Pewarna makanan berfungsi sebagai mengubah warna roti, 3. Pengawet makanan berfungsi untuk mencegah jamur dalam roti dan meningkatkan umur simpan. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menambahkan bahan kimia ke dalam roti? Faktornya yaitu 1. Perhatikan konsentrasi dalam penambahan zat kimia, contohnya natrium benzoat yang digunakan sebagai pengawet, 2. Perhatikan inkompatibilitas dari bahan kimia, 3. Kualitas dari bahan kimia. 4. Lem kayu. Apa saja bahan kimia yang digunakan dalam lem kayu? Bahan kimia yang digunakan dalam lem kayu yaitu urea formalin. Apa fungsi bahan-bahan tersebut dalam lem kayu? Fungsinya yaitu urea formalin menghasilkan rekatan yang kuat. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menambahkan bahan kimia ke dalam lem kayu? Faktornya yaitu 1. Perhatikan kualitas dan morfologi dari kayu yang digunakan, 2. Selektif dalam memilih bahan adhesif. 5. Bedak. Apa saja bahan kimia yang digunakan dalam bedak? Bahan kimia yang digunakan dalam bedak yaitu 1. Talk, 2. kaolin, 3. kapur, 4. magnesium karbonat, 5. logam steart. Apa fungsi bahan-bahan tersebut dalam bedak? Fungsinya yaitu 1. Talk berfungsi untuk menyerap kelembapan, 2. kaolin berfungsi sebagai tabir surya, 3. kapur berfungsi untuk mengurangi cahaya dari talk dan melapisi dengan baik, 4. magnesium karbonat berfungsi untuk menyusun bedak, 5. logam steart berfungsi untuk mencegah timbulnya keasaman. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menambahkan bahan kimia ke dalam bedak? Faktornya yaitu 1. Inkompatibilitas dari bahan tambahan, 2. Daya tabur bedak, 3. Perhatikan jenis kulit, 4. Bahan kimia yang berbahan keras dicampur terlebih dahulu dengan zat penambah. Sekian dan kamsahamnida.